Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qablika ayyatiyakumul azab summa la tunsurun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, mbah yai ingkang boten saged kula sebat satu persatu, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Krenceng, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Sahibul Bait, Bapak Huda sekeluarga, jamaah ingkang rawuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka memperingati, mengholi Sahibul Bait, ahli Sahibul Bait Bapak Huda. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan pada malam hari ini estu indallah dicatat sebagai amalan makbulan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak minta waktu panjang boten, keranten biasai nek tahlilan niku ngajine sedidik ngeten nggih. Tapi ngaji dalu niki, ngaji malam hari ini mungkin apa ingkang kula hidangaken mbok menawa niku kurang sahih atau masih kirang diterima dalam hati panjenengan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mengke kula paringi wekdal untuk tanya jawab. Setelah materi kami sampaikan, maka di situ nanti ada tanya jawab paling banyak 5 orang. Apa yang ku sampaikan nanti wonten gak cocoke, wonten boten pahame, saged langsung ditanyakan di majelis. Materi pada malam hari ini kami mengambil raihlah derajat di mata Allah sebelum kematian itu datang. Raihlah derajat di mata Allah sebelum kematian itu datang. Berkenaan dengan acara pada malam hari ini, cecek kita membahas masalah itu. Tapi sebelum kami masuk dalam materi, izinkanlah kami akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah umat Islam semuanya, seluruh dunia itu tidak boleh berhenti di dalam iman. Islam, iman.
wajib untuk meraih ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya dan tidak percaya, diterima atau tidak diterima, kita sebagai insan, manusia yang Allah ciptakan, ada beberapa unsur. Satu, unsur jasmani. Dua, unsur rohani. Unsur jasmani Allah ciptakan kita sesuai di dalam Al-Quran, kita asal muasal dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Unsur rohaniah kita diciptakan dari Allah, nanti harus bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerti jalannya kematian untuk bertemu Allah? Ini pertanyaan besar. Sehingga mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah dawuh, he wong mukmin, mlebu sira ing dalem agama Islam sarana sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Yang dipanggil itu orang yang iman. Ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, apalagi, tapi ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Lah, iman yang bagaimana yang Allah manggil terhadap kita? Imannya belum ihsan. Ihsan itu apa toh? Ihsan itu secara lugat, al-ihsan adalah bagus, bener. Iman yang mana? Yang bener. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah kepada Allah, seakan-akan jenengan ini bisa melihat wujuding Gusti yang kita sembah. Fa'ilam taroh, apabila tidak bisa, maka seakan-akan kau selalu dilihat oleh Allah. Ini yang terpenting Bapak Ibu, menurut saya. Nek menurut jenengan gak penting, niku nggih hak kita masing-masing, gak salah. Artinya ayat ini, kesempurnaan Islam itu harus diraih sampai ke ihsan. Atau syariat thariqat, hakikat dan ma'rifat. Dan inilah sesuai dengan surat Ali Imran ayat 3 doso setunggal. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, katakanlah terhadap seluruh umatmu, apabila sholatmu ingin bisa ketemu Allah alias khusyuk, apabila sulukmu bisa sampai ke wusul pada Allah, apabila cintamu itu bisa diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, fattabi'uni. Terus Kanjeng Nabi, ikuto aku. Ini menyimpan istifham. Mengikuti panjenengan ya Rasul yang bagaimana? Rasulullah sampun kundur datang Allah,
dan ini diteruskan oleh tabi'in sholihin, baik di jalur nasab maupun di jalur sayyid. Pertanyaannya di situ, mengikuti Kanjeng Nabi ingkang dos pundi? Bapak Ibu, kita dididik Allah, jasmani kita lewat hukum syariah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada hukum dua, larangan dan perintah, alias wajib jasmani ini ninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu di hukum syariah jasmani. Contoh, sholat 5 waktu, hafidu ala sholawah, wajib jasmani ngelakoni. Lah, Rasulullah itu juga menyampaikan babakan ajaran tentang ruhaniyah. Inilah yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran tadi, dengan satu pertanyaan, ajaran panjenengan yang bagaimana ya Rasul, yang harus kami ikuti. Dan ajaran yang kedua inilah Bapak Ibu, jarang umat manusia, jarang, atau umat Islam jarang sing purun nampa ajaran apa iku yang langsung ada hubungannya dengan ruhaniyah. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ai dinut tauhid. Bon niki. Itulah ajaran hakikat untuk bisa mencapai makrifat datang Allah. Ini harus diketahui dan mohon maaf harus kita pelajari ketika saat kita sudah Islam dan iman. Ini biar tidak hanya jasmaniah kita menjaga sholat 5 waktu, wassolatil wusta, dan sholat secara thariqah hakikat itu biar berjalan seiring dengan berjalannya jasmaniah kita melakukan sholat 5 waktu. Sebab di belakang ayat itu Allah katakan waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib ruhaniyahmu iku waktu sholat khusyuk terhadap Allah alias bertemu Allah. Wajib miturut ayat ini. Jarang toh Pak ya, hal yang mengenai ruhaniyah, menjalankan sholat menghadap nyembah pada Allah, itu jarang disampaikan di tengah masyarakat umum. Jarang. Sebab saya mencoba dulu tahun 2000 sampai 2005 mengajarkan tentang ini bil kinayah ay bil isyarah. Itu banyak yang tidak paham. Tapi ketika masuk 2007 saya gelar secara terang-terangan, jujur mawon kula meh diusir kali tiang kampung, meh diusir kali tokoh-tokoh, ditengarai apa yang kusampaikan walaupun berdasarkan Al-Quran itu ajaran yang kurang benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi itu tidak menjadikan keputusasaan kami, Pak. Penuh perjalanan lika-liku sampai tahun 2010, 11, 12 saya di penjara 3 tahun, Pak. Dan
Dan itu tidak menjadikan saya berputus asa untuk menyampaikan dinut tauhid. Tetap. Nggih, mohon maaf. Terus terang saya mengikuti sistem wasilun yang pernah Rasulullah jalankan. Sistem di mana dari syariat ke torikot, dari torikot ke hakikat, hakikat ke makrifat. Iku sistem wasilun. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada surah Al-Baqarah 208. Mengapa yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman? Karena belum ihsan. Siapapun kita, iman kita belum ihsan, mohon maaf sebetulnya, mohon maaf sebelumnya. Apapun status kita, waktu sholat nggak bisa bertemu Allah. Mboten saged. Ruhaniyah kita, hati kita justru malah ketemu selain Allah, masya Allah. Dengan bukti hati kita ingat hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia. Itu Pak, pertanyaan saya, sampai kapan kita menyembah Allah? Satu sisi kita mengatakan anikbudullaha wajtanibut taghut, tapi satu sisi hati kita belum bisa sampai di situ. Sedangkan kita sisa umur kita tinggal berapa kita juga tidak tahu. Makanya mengapa para mursyid toriko itu bimbing sampean tauhid la ilaha illallah yang memunculkan dzikir sirri untuk melatih kita hati birriyadhah wal azkar kepada Allah. Sebab makrifat kepada Allah itu bermacam-macam, bertahap-tahap. Wong Islam sampean kali kula sik enek syariat iku tauhid la ilaha illallah, dzikir jahri. Iku makrifat pada Allah bi ismin, nama. Kita makrifat kepada Allah yang sesungguhnya pertama tahapan nama. Harus kita tingkatkan makrifat pada Allah sifat. Makanya mengapa di dalam thariqah ada istilah dzikir nafi isbat, itu di situ. Inilah makom-makom umat Islam yang harus mestinya min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian kita sudah raih makom makrifat dateng Gusti. Gak angel lah Gus, mboten angel kok. Bagi sinten sing mboten angel? Bagi panjenengan yang estu ada kemauan untuk mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum. Mboten gampang sebetulnya itu. Makanya makrifat pada Allah itu ada makomnya masing-masing. Makom tingkatan kita di syariat dzikir jahri, di thariqat dzikir sirri, di hakikat dzikir sirrul asrar, munculnya dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anta, bahasanya anta, bahasa Allah sudah, bahasa huwa sudah, bahasa anta. Anta berarti dekat. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali engkau, berarti di depan kita. Anta. Bapak Ibu,
Inilah nurul iman menuju hakul iman yang disebut imannya sudah ihsan. Kata Rasulullah tadi, ketika jenengan menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah karena dekat. Fa'ilam taroh, apabila belum bisa melihat Allah maka seakan-akan kau itu selalu dan merasa dilihat oleh Allah. Babakan melihat, empun dimaksud ainul basyariyah mata dohir ini bukan Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita manusia tadi ada jasmani dan rohani. Allah kasih mata jasmani ainul basyariyah untuk melihat sesama makhluk. Sehingga muncullah namanya hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Mata saya contohnya berhubung boten buta bisa melihat cagak, meja, kembang, kursi, apapun. Berjalan ya jelas cetok, bisa membedakan mana jalan mana got. Karena mata saya tidak buta. Perlu diketahui ruhaniyah pun Allah kasih mata namanya ainul basirah. Nih. Khusus ini untuk bersaksi illallah hanya pada Allah. Makanya tinggal makom kita di mana? Makom di syariat mesti nama. Makom thariqah kita di sifat, hakikat kita di zat, makrifat ana. Udah. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 Allah katakan sejarah kisah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Beliau itu sudah merasa selama ini dolim terhadap Allah. Dolim. Bentuknya makna. Ketika saat beliau menyampaikan ajaran Allah pada kaumnya, terus kaum ini kumboten purun rimo, tidak mau menerima. Alias bantah oleh ajaran Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus mangkel ning ati sambil ndonga nang Allah, ya Allah hancurkan kaumku yang tidak mau menerima ini. Jadi sambil keluar dari kaum itu beliau di dalam hatinya itu medongkol. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus disuruh untuk kholwat melih di dalam perutnya ikan nun. Kholwat niku ngakoni nek beliaunya itu zalim, telah menduakan Allah dengan yang lain. Dengan bentuk apa? Ada satu keimanan yang berupa si Yunus itu merasa bisa menyampaikan, kemudian ditolak. Dia tidak bisa ainul basirohnya pada saat itu melihat Allahnya. Sebab jenengan kali kula bisane obah iku sebab wonten sing ngobahke. Jenengan tumindak dari dalem mriki lho. Nek ra ono sing numindakaken jenengan, kita nggak bisa tumindak sendiri. Dalilin di la haula wala quwata illa billah. Jelas. Kita manusia tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun. Termasuk kula ngomong ngeten, nggak ada. Secara makhluk saya bisa, nggak bisa. Oleh karena di dalam dan di luar diri kita ada nyatanya Allah, itulah Bapak Ibu. Akhirnya seakan-akan kita itu bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak dan lain sebagainya.
Ini dalil mulai kecil kita hafal. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk semesta ini. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari semua makhluk iku parane sangka Gusti. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, saya itu dekat. Nikilah Pak, keterbatasan kita sebagai umat manusia, dikarenakan kita tidak mau mengikuti Rasulullah ajarannya di dinu tauhid, maka sampai kapanpun hati kita masih buta pada Allah. Oleh sebab itu saya tidak mengajak boten, cuman menyampaikan aja. Urusan jenengan kali kula purun atau tidak itu urusan masing-masing. Bahasa kula ngeten. Hei wong syariat, lekaslah kau ning thariqah. Pahamono ben kuwi ngerti kaya apa carane dzikir di dalam hatimu sir itu. Hei dulur kula sing ana thariqah, lekaslah kau memahami dzikir sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta. Hei dulur kula sing sampun ngagem sirul asrar, tolong terusno dzikirmu itu supaya bisa kefana'u dzikri yang muncul dari la ilaha illa ana. Itu Allah sampaikan lewat baginda Nabi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Biar umatmu Muhammad bisa menyembah aku dengan benar, fa'budun. Nyembah sing benar iku piye to, Pak? Sing nyembah iku harus ketemu nyawang weruh bersaksi ambek sing disembah. Niki lho, Pak. Sing nyembah harus makrifat kepada sing disembah. Siapa yang menyembah? Makhluk ruhaniah kita. Siapa yang disembah? Khalik, Tuhan kita. Lah, ketika jenengan sudah memahami dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, aku yakin jenengan itu nanti saya suwe manakala terus dzikir iki dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran al-ahzab, maka secara otomatis jenengan akan mengerti tentang maksud dzikir ana. Itu pasti, Pak. Sebab mohon maaf, di dalam la ilaha illa anta itu ada 3 tahap. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab hikamnya menyebutkan su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Ngibadah amaliyahmu ben ning ngersane Allah iku diterima ing ngersane Allah. Husnul a'mali utawi bagus-baguse piro-piro amal ibadah di mata Allah iku nata ijo husnil ahwal, tergantung keadaan ruhaniah sampean iki datang Allah bagaimana. Kalau bagus iku sumbernya keadaan hati mingkol bin zahidin, hati yang condong
makrifat kepada Allah. Iki yo gampang yo angel. Gampang kanggo sapa, angel kanggo sapa. Sebelum gampang mesti kita ngalami angel. Angel dulu, Pak. Mohon maaf. Gampang kanggo jenengan sing ainul basirohnya ini hijab tutupe ati iki yaiku nafsu. Iku nek wis jinak wis disumelehke Gusti Allah. Al-aghyar tutupe mripating ati sampean kali kula yang menjadikan butanya hati iku nek wis disikap dening Allah, dibujal, dihilangkan oleh Allah, akhirnya tentang makrifat bersaksi terhadap Allah itu gampang kanggo jenengan. Tapi niki kanggo kita angel manakala meripat ati sampean kali kula yang disebut ainul basiroh, hijab tutupnya ati meripat iki isih wonten. Napa sih tutupe mripate ati? Bahasa Kanjeng Nabi Adam mbah buyut kita disebut sebagai buah khuldi. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Niki Pak, kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya dengan selain Allah. Nah ini persoalannya. Dan di dalam itu ada garwa, ada anak, ada donya brono. Pun gini sing nutupi ati sampean kali kula. Sehingga hijabnya hakikat buka nang Allah mboten saged. Ingat Syekh Ibnu Athaillah dawuh ada beberapa hal, 3 hal kalau nggak salah yang menjadi tutupnya hati kita. Yahjubuhum bi ilmihim wa amwalihim wa ibadatihim. Gusti Allah bisa menutupi hati kita lewat amwal, dunya brono. Kalau secara jasmaniah monggo nggak apa-apa. Tetapi jatuhnya cintai ruhanian jenengan tidak boleh terhadap selain Allah. Lah kesenangan dunia amwal ini sing nguasai ya Gusti Allah. Nah ini loh Pak, biar kita tahu pilah-pilahnya masing-masingnya, biar nggak salah atau biar kita itu tidak dikatakan melampaui batas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Gusti Allah nutupi hati kita, ruhaniah kita pada Allah sehingga kita menganggap Allah itu gaib. Padahal tadi disebutkan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nyata sak nyatane Allah itu. Tapi buat kita yang masih buta hati belum nyata Pak. Yang nyata kertas, meja, taplak, pokoknya perkara-perkara selain Allah itu nyata bagi kita. Sehingga waktu kita sholat ngadepi ketok tembok. Kadang-kadang kita nek sop kedua, terus sop pertama ada saudara kita sholat kaosan ono tulisannya miwon, mesti kita woco miwon. Lah ngoten nggih? Yes, memang seperti itu Pak makom kita. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali kepada Allahnya. Sebelum datangnya satu kemati, supaya apa? Supaya kita dapat pertolongan dari Allah. Sebab miturut ayat itu, barang siapa saat di dunia ruhaniah belum kembali imannya ke ahad, ke Allah, di dalam la ilaha illa ana kok pun sedo, mohon maaf,
Ayatnya summalatun sorun. Maka di situ kita tidak dapat pertolongan dari Allah. Naudzubillah. Memang ngaji niki ekstrim. Mengapa dianggap ekstrim? Karena saking longkoni, jarang-jarang babakan tauhid itu digelar. Akhirnya masyarakat menganggap ini pelajaran tabu, pelajaran sing asing. Lah ngoten nggih? Asing. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak mengurangi rasa hormat panjenengan sedaya. Kita semua diri ini ada prosesnya, Pak. Makom syariat, makom torikoh, makom hakikat, makom makrifat. Mula sangka iku saya hadir di tengah-tengah jenengan iki mboten punya niatan nopo-nopo. Tentang fafirru ilallah, kembali kepada Allah itu saya posisinya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya sebatas menyampaikan saja perkara yang mubin, yang jelas ini. Urusan ditolak itu saya tidak boleh menyalahkan. Tetep jenengan iki mang tatkalane eneng sing dereng saged nampa iku ya kabeh mungguhe kersane Gusti Allah. Sami Pak. Kita waktu sekolah pelajaran bahasa Arab. Awal niku wis waras-warasen karena belum paham. Nek wayah ajenge pelajarane benjing ngoten wis muga-muga gurune mencret. Lah ngoten nggih, saking mboten disukai. Tapi manakala jenengan estu telaten teliti terus sregep mutolaah, sregep sinau, sregep moco, aku yakin yang asalnya bahasa Arab itu mang sulit munggu kita akhirnya jadi gampang. Nggih Pak, kula biyen niku nek ngaji ilmu nahwu sorob mulai mulai jurumiyah, amriti, alfiyah ibnu Malik, jawahirul maknun wis pusingnya 7 keliling. Estu niki momoke arek pondok iki wonten mriku. Momok pun. Waduh. Tapi berhubung cah-cah pondok iki telaten gitu. Nadomnya harus dihafal, murodnya juga begitu harus dihafal. Akhirnya sedikit demi sedikit Allah iku buka kefahaman, akhirnya gampang kanggo jenengan. Tapi ingat, semua persoalan apapun termasuk kita dari syariat ke torikot, torikot ke hakikat, hakikat ke makrifat iku saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Awalnya ditempuh susah-susah terus, berhubung kita tidak berhenti, akhirnya derajat yang paling luhur ing ngersane Allah yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa, yang takwa iku bersumber dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya adalah dinut tauhid, amal itu harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk, istiqomah terus walaupun jenengan sholat kok dereng makrifat pada Allah. Apabila jenengan estu mendawamkan, mengistiqomahkan zikir tersebut, aku yakin saya suwe saya dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Rapopo ojo leren. Estu ojo leren. Dulu tahun 76 kula niki dibeat abah kula piyambak. Sedina suwengi ku dzikir sir iku mboten kados sak mangke. Sak mangke paling hitungan atusan. Dulu 20.000 Pak. 20.000. Kula ibtidak kelas sekawan niku. Ya Allah. Nek gak gelem niku nggih mesti dipecuti. Akhirnya nggih dengan terpaksa pun. Tapi keterpaksaan itu akhirnya membuahkan satu yang kita harapkan. Apa sih tujuannya dzikir?
tujuannya suluk wusul ketemu Gusti Allah. Berhubung beliau mboten mewariskan dzikir sirul asrar, hanya dzikir jahri kali siri nggih puluhan tahun Pak, oleh suluk khususia iku ora temu-temu, paling temune nggih para-para ghaibe makhluk malaikat gitu, ghaibe makhluk surga neraka, ghaibe makhluk termasuk jin iblis, ghaibe makhluk termasuk para nabi dan rasul. Sedaya niku lak makhluk toh, makhluk. Padahal tujuan kita suluk ketika khalwat apa? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa man kana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mau meninggalkan selain Allah di dalam hatinya lewat khalwat dengan sistem wasilun dzikir sir dan sirul asrar, maka wa yu'min billah, maka Anda akan imanmu akan ihsan, atau bisa diartikan ayat ini maka kau akan pasti bertemu Allah, karena Allah sudah berjanji pada kita lewat surat Al-Ankabut ayat 5, sing sapa wonge barang siapa di dalam hatinya ingin bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji pada waktu yang ditentukan itu akan terjadi. Udah, iki wilayah Allah sudah. Sing penting kita terus berzikir, terus berzikir. Sarate mung kalih Pak, jenengan kali kula isoke ketemu Allah. Al-Kahfi ayat 110 niku wonten sarate. Dicatat Al-Kahfi ayat 110 surat yang terakhir, jikalau siapapun wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ai Allah, pertama fal ya'mal amalan sholihan, jenengan harus terus menerus berzikir. Sebab ketika hati jenengan sudah berzikir sir dan khususnya sirul asrar, maka keadaan rohania sampean akhirnya boten mengikuti kepentingane hawa nafsu. Allah akan sikap hijab tutupnya hati kita Pak, manakala itu terus menerus kita lakukan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang terakhir, ketika jenengan suluk khalwat, jangan sekali-kali jenengan iki menduakan Allah dengan yang lain. Artinya apa? Bimbingan tauhid dzikir sirul asrar menuju fana'u dzikri, jenengan kudu faktulu anfusakum, mateni keakuan kita yang bisa melakukan dzikir. Inilah proses dari su'aul basyirah ke ainul basyirah. Nek cara wong Jawa, inilah proses dzikir rasa menuju liqa ketemu Allah. Rasa itu iman Pak, rasa itu iman. Jadi jenengan wajib untuk melepaskan diri dari keakuan makhluk yang bisa dzikir, yang bisa khalwat dan lain sebagainya. Kinten-kinten gak gendeng. Iki pertanyaan nggih, tak jawab nggih. Gendeng. Tapi bukan gendenge wong nggih njaba-njaba nika. Disebut gila majnun itu saking tresnane menahan rindu jenengan datang Allah sampai ati sampean lali perkara selain Allah. Rasa mahabbah itu akan muncul dengan sendirinya. Seiring berjalannya jenengan merasa bahwasanya Allah dekat, kemana-mana selalu dilihat Allah, hati sampean iku memang di situ diproses oleh Allah untuk meninggalkan semua kepentingan hawa. Nggih ngapunten ingkang kathah. Para masayih ketika sholat kadang-kadang saking gedene kemakrifatane sampai lali hitungane rokaat. Sampai lali.
dilalekne Allah memangnya. Ya sudah. Memang itu resiko kita ketika menghadapi pertemuan terhadap Allah. Satu, pasti hati kita akan dilalaikan Allah dari perkara selain Allah. Barang siapa yang berjalan ke arah timur, maka semakin lama arah barat kita tinggalkan. Barang siapa hatinya selalu condong kepada Allah, maka secara otomatis hati kita akan meninggalkan yang tadinya condong kepada selain Allah. Itu sudah rumus, Pak. Makanya mengapa Allah itu negur terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Insan 2526 tentang masalah zikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore, wa minal laili, malam juga Muhammad geco ono tentang zikir. Zikir ini disampaikan di dalam golongan thariqah. Para mursyid kita menekan kita supaya terus berzikir. Apa sih zikir? Zikir bahasa Quran. Basa Jawane eling, ingat. Secara istilah ingat, zikir itu hati sampean iku ada satu kesadaran bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau di luar diri kita makhluk sumbere sangka Gusti. Kesadaran itu mboten diucap, tapi berjalan di atas iman, berjalan di atas pangrasa. Ini makanya dulur saya di thariqah, tolong sampean pahami sing dereng di dalam Sirul Asr, sampean pahami. Aku yakin sebab ini sebagai kunci untuk kewusulan jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, pelajari sampai kita itu bisa sampai la ilaha illa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ringkesi mung ngeten, mumpung kita belum sedo, ayuh rohaniah itu meraih derajat yang paling tinggi ing ngersane Allah, yaitu takwa, yaitu ihsan. Sebab jikalau tidak, maka Allah berkata dalam salah satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang saat ketika di dunia itu mendustai alias tidak mau ruhaniyah bertemu Allah. Sukanya kita bertemu selain Allah. Monggo sak kersa. Satu sisi ayat juga memberikan keterangan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ketika sholat dia bisa bertemu Allah alias dalam keadaan khusyuk. Berarti ajaran Rasulullah yang kedua adalah dinut tauhid, untuk membenahi sholat kita ketika sholat rohaniah kita belum bertemu Allah supaya bisa bertemu Allah. Jikalau begitu maka yuhibbukumullah. Nah niki jawabani ayat Ali Imran 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaran baginda Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Sebab apa? Sebab kita telah melepaskan cinta kita pada selain Allah. Pun wonten mriku. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Ingat, ketika sudah mengkaji babakan hati, babakan tauhid, babakan hakikat makrifat, memang Pak ora ono guyon. Nggih ngapunten Kang, kathah mboten enten guyon. Biasane nek padha senenge, padha nyantoli sampai subuh iku gak krasa. Tapi saya sendiri harus melihat kondisi jenengan benjing ya wonten gawe,
lan sak pitruti. Mula kula mboten asal kata-kata, muga-muga ilmu sekedhik estu ndadosake jenengan kalih kula ilmu ingkang manfaat dan ndadekake ilmu ingkang barokah sehingga kita bisa menaikkan satu tingkat akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lahumul Fatihah. Saderenge ditutup doa menawi wonten sing ditangkletake monggo kula aturi mbok menawi wonten sebab materi kula yang kula sampaikan wau beruntutan Pak, beruntutan mek menawa wonten sing boten paham langsung takon boten napa-napa. Nek wonten kliru kula nggih sampean elingno langsung wong kula nggih menungso sami kalih jenengan. Nggih menawi wonten angkat tangan mawon langsung nek mboten wonten. Lah nika wonten. Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ander dari Palembang. Yang saya tanyakan pertama. Bentar, Palembang domisilinya di mana? Di Blitar, Gus. Oh, di Blitar, ngaten nggih. Jadi yang pertama saya tanyakan, bagaimana Gus ketika berkholwat itu kita sudah lama nggak melakukan sholat kayak gitu loh, Gus. Bagaimana pendapat Anda kan? Nah, kemudian yang kedua itu, apakah kalau yang bermakrifat itu ketika saya melihat panjenengan, itu saya melihat Allah, tapi yang saya lihat hidupnya, Gus, yang meliputi. Apakah itu sudah bermakrifat? Terima kasih, Gus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia jenengan kalih kula illa liya'budun, kecuali diperintahkan untuk menyembah. Kita orang Indonesia satu hari satu malam bertemu waktu itu 24 jam. Di situ Allah bagi dua ibadah, satu ibadah mahdhuf, kedua ghairu mahdhuf. Mahdhuf iku murni, contoh sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Yang tidak murni, jenengan kali kula dahar, kerja, minum, apapun. Pertanyaannya, sudahkah dua waktu itu kita jadikan untuk menyembah Allah? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sudahkah? Tentang menyembah niki Bapak Ibu melihat makom kita masing-masing. Ada makom makrifat Allah hanya nama, ada hanya sifat, hanya sudah sampai ke dzat, terakhir sampai terhadap sesuatu yang tidak bisa disebut laisa kamitsli syai'un. Dalam Al-Qur'an Allah katakan ana. Tergantung makom kita masing-masing. Kalau kita makom syariat cukup 5 waktu, walaupun hati tidak bertemu Allah. Munggah ning thariqah, nah mengenal sifat-sifat Allah. Ada sifat ma'ani, maknawiyah, salbiyah, nafsiyah, sifat jaiznya Allah lan sak pituruti. Tergantung makom kita masing-masing. Dari pertanyaan, khalwat itu dilakukan seseorang yang harus sudah memegang, memahami dzikir sir dan sirul asrar. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Apakah ketika saat khalwat terus meninggalkan sholat 5 waktu itu diperbolehkan? Nah, ini pertanyaan yang menohok. Lah ngoten nggih.
Jawaban kula tergantung pakai sistem apa. Sebab sistem untuk bertemu Allah itu ada dua, wasilun dan majdubun. Bagi orang yang jadab kelakuane, orangnya majdub. Wong majdub iki wong gendeng, Pak. Wis gak dibahas, wong gendenge. Artine gendeng iku atine lali nang sakliyane Gusti Allah. Gak apa-apa nek niki. Masalahe wong majedub. Wong jadab. Maklum. Hukum fikih manapun gak bisa menghukumi. Karena akalnya itu sudah tidak sambung, apalagi hatinya tidak sambung dengan urusan selain Allah. Iku sistem majdubun. Anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, kerjaan ditinggalkan. Majdubun iku laksana dari atas nyeblok ning bawah, Pak. Nyelorot. Niku majdub. Digambarkan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam seperti itu. Nek wasilun dari bawah ke atas. Nama, sifat, dat, dan akhirnya sampailah. Kalau bagi wasilun, mohon maaf, apa sistem yang telah diajarkan Allah lewat baginda Rasul dan diteruskan oleh tabi'ina sholihin, tetap itu harus dijaga. Dalile wonten Al-Baqarah 238. Tadi saya baca hafidu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin. Disebut kholwat jenengan ketika sholat secara jasmani, ruhaniyah ini harus faktulu anfusakum, melepaskan mateni keakuanmu. Manusia makhluk yang bisa melakukan dengan cara bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, baik di dalam maupun di luar, dipenuhi Allah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wis nek iki terus kenceng, Pak, cahaya makrifat menyala, jenengan langsung makbleng. Wis basa Jawa jenengan ketemu gung lewang lewong. Ini ki aja didadekno imam. Imam salat lho, ini mushola. Engko jamaah sing bingung. Tapi niku mengke sesuai dengan proses Allah dikhos untuk menuju khawasul khawas, maka suatu saat jenengan nanti akan dikontrolkan akal iki datang Allah sehingga saged sesuai dengan tartipe salat secara syariah, mboten napa-napa. Nek kait pelajaran kholwat ojo dhisik dadi imam. Dadi makmum atau munfaridan salat sendiri. Nek dadi imam khawatirku jenengan masuk di dalam alam musyahadah yang namanya nur makrifat Allah dinyalakan, wis akale bleng, wis niki. Tapi tidak terus menerus kok, Pak. Nanti ada saat waktunya Allah mengeker, akhirnya jenengan dilebokno ning makom khawasul khawas, baru akal saged kontrol, mboten napa-napa. Wis niku proses mawon. Jadi sedaya laku dohir baik secara syariat, larangan atau perintah iku jenengan patuhi, tapi ruhaniyah jenengan harus faktulu anfusakum, mateni keakuan diri sebagai hamba yang tadinya merasa bisa, mengimani aku iso nglakoni sholat, berarti lali pengerane, lupa Tuhannya. Sebab mohon maaf, semua
mulai jagat timur sampai jagat barat, walillahil masyriq wal maghrib, Al-Baqarah 115. Semua itu bergeraknya karena digerakkan dening Gusti. Menungso sampean kali kula niku kebanyakan isoe ngaku. Padahal kabeh wae Gusti milik Allah. Lah sebab apa? Sebab saking gedene nafsu dalam diri kita, akhirnya kita ngaku-ngaku tadi. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 54 kisah sejarah Nabiullah Musa terhadap kaumnya saat ditinggal beliau khalwat uzlah ning Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam dalam rangka mendapatkan wahyu yaitu kitab Taurat. Umat ning kaum iku mang podo nyembah anake sapi. Akhirnya beliau dawuh, wahai kaumku, sesungguhnya kamu itu telah berbuat dolim pada dirimu sendiri. Dirimu sendiri maksudnya apa? Keakuan Allah hidup yang ada pada diri kita itu loh. Mohon maaf Pak, dengan bentuk bittikhadikumul ijlah, kita berbuat dolim karena memasukkan iman selain Allah. Makanya dikinayahno anake sapi disebut pedet al-ijlah. Bukan pedet-pedet sapi-sapi makhluk, bukan Pak. Hati kita telah menyimpang iman selain Allah. Oleh sebab itu fatubu ndang tobato sira kabeh. Carane tobat faktulu anfusakum. Tinggalkan selain Allah dalam hatimu dengan caranya berzikir ini, berzikir. Patenono keakuanmu yang merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Lepasan. Ini nek cara tauhid disebut tahalli, proses tahalli. Proses penghilangan keakuan diri, setelah itu tajalli. Proses penetapan keakuan Allah. Imannya jadi ihsan. Gini Pak. Terus yang disebut makrifat, apakah jenengan iku ketika melihat saya tidak melihat makhluknya tapi melihat laisa kamislihi yang menguasai saya, apakah begitu? Nyun sewu Pak, namanya makrifat bertemu Allah itu bukan perkorone makhluk isok ketemu Allah, bukan. Ini yang perlu kami tegaskan. Apa mungkin perkara yang tidak ada yaitu makhluk, jenengan kan aslinya sifatnya kan nggak ada, bisa melihat, bisa bertemu yang ada al-haq, gak mungkin. Yang bisa melihat yang hak, yang bisa makrifat terhadap yang wujud itu adalah wujud sendiri. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Akhirnya dikiaskan jenengan ngoco nang pengilon, iku lak ketinggal wajah sampean dhewe. Iku sebetulnya ayat. Yang bertemu Allah itu Allah sendiri. Setelah jenengan menafikan seluruh makhluk dengan bentuk tahalli, maka tajalli pasti akan terjadi. Jikalau yang dimaksud jenengan nyawang urip datang kula, kok yo keakuan jenengan sudah fana, itu keakuan Allah, maka betul itulah disebut makrifat. Tandane kan wonten 3, salah satunya. Pertama, la yarauna li anfusihim syai'an. Hati kita tidak ada iman, tidak ada rasa, apa yang muncul dan timbul dari diri kita, melihat, mendengar, berucap, bertindak, itu dari diri kita, tidak ada. Karena diri kita sudah tidak ada. Nomor 2, yusyahid bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Inilah tanda-tanda amal arif. Orang yang dikatakan makrifat datang Allah. Yang ada, yang muncul di dalam hati jenengan yang bergelora adalah akunya Allah.
segala-galanya yang apapun. Yang terakhir, tatmainnul qulub, hati sampai mesti dalam keadaan tenang, damai, jenjem, bahagia. Ingat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah di situ yang ada jenjem, bahagia dan sebagainya. Diterak gak duwe duit ya tetep ati anteng. Diterak duite ukeh ya gak ndadekno duit ukeh iku mang penghalang hatinya dateng Gusti Allah. Ada lagi? Masih ada? Oh, tiang estri. Oh, di situ. Monggo jaler riyen kadung dipegang tiang jaler Bu. Matur ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pertama kenalkan kula Joko dari Ludoyo Blitar, Gus. Inggih. Nggih sepindah kula nyuwun palilah panjenengan kasarane niku pengen dadi murid. Niki mumpung saged bertemu langsung ngoten. Nggih. Niku alhamdulillah saged bertatap muka secara langsung keturutan tasik sakniki. Nggih. Kula istilahnya nyuwun palilah jenengan kula ngaji teng YouTube. Nggih, Pak. Ingkang kaping kalih keadaan roh kita itu dihadapkan dalam 4 keadaan ingkang sampun jenengan wedhar. Nggih menika bencana, terutama masalah bencana, Gus. Tiang niku nggih kula secara pribadi memang sing kula critane awak kula pribadi niki nalika kita di dalam bencana besar kita itu dihadapkan pikiran yang kalut, bahkan munting, kadang-kadang sempat ngeblank karena terutama orang yang paling mendamping kita, yang mencintai kita, yang mengurusi kita diambil sama Allah. Itu dalam pikiran ngeblank seperti hampir putus asa. Itu keadaan roh itu apa dalam keadaan kotor dan musyrik. Terus lagi utami dalam keadaan kebahagiaan besar. Contoh dalam finansial bagus. Itu kadang-kadang kita tidak begitu konsentrasi dalam hidupnya. Dalam kadang-kadang itu ingatnya itu tidak bisa berat gitu. Kayak enteng-enteng saja. Terus dalam keadaan itu apa kita dalam musyrik? Ngoten nggih. Nggih. Sing malih terakhir Kanjeng Nabi niku nate ditinggal Siti Khadijah niku sempat susah sebelum Mi'raj. Nggih. Niku napa maksudnya lek sesudah Mi'raj niku walaupun ditinggal orang yang dicintainya itu tidak susah rohnya, tidak la khaufun alaihi wala yahzanun bitu. Itu saja mungkin. Ketiga itu saja. Sebetulnya saya terima kasih yang banyak. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita manusia baik sugih melarat duweni jabatan ora mesti dihadapno takdir Allah itu 2. Pertama qobdi nyusahke ati sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai menungso, yaitu perkara sing gak enak-enak, contone kehilangan orang dekat kita. Loro pasti perkara sing enak-enak ing mungguhe kita sebagai manusia.
Bapak Ibu, susah gak susah itu tergantung makom kita di mana. Ketika kita di makom am, wis mesti susah. Gak enak ya Pak. Makom am itu makom umum. Kita kenal Allah hanya sebatas nama atau sifat. Si susah ning hati. Mboten saged hati itu langsung nyatakno sing nyoto iku Allah, mboten saged. Karena hati kita masih terhijabi dengan makhluk yang berbentuk qobdi ataupun basti. Diparingi ditekakno takdir sing enak, bisnisnya lancar, hajati sedaya keturutan, nyalokno DPR dadi, nyalokno kepala desa dadi, nyalokno presiden yo dadi. Loh, iku susah Pak. Anggit sampean lho seneng. Dia susah. Apa susahnya? Takut kehilangan jabatan. Rasa takut di dalam dirinya, jangan dikatakan dia bahagia. Inilah susah di belakang bahagia. Jenengan dulu tadi manten anyar, tir podo senenge, tir podo irenge, sir podo senenge, tadi manten sau peneng nggih. Loh, di dalam kesenangan jenengan mesti gelisah. Bojone ayu, ganteng. Mikir Pak, tak tinggal kerja gak dicocok PT angkuk. Loh, khawatir seperti itu bentuk kalau kita itu masih bergantung terhadap makhluk atau selain Allah. Ya makom kita memang ada di situ Pak. Dia Pak no maneh makom ning gunung. Makanya tolong tingkatkan makom ini. Tingkatkan. Biar enggak seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apakah itu termasuk hati kita, termasuk golongan-golongan yang menyekutukan atau menduakan Allah dengan yang lain? Melihat kacamata mana saya jawab. Kalau kacamata hakikat, injih Pak, kita masih keselimutan syirik khafi. Syirik itu apa sih? Menduakan Allah. Contoh, kula ngelak ning ngarepku ana kopi. Tak ombe, Pak. Serit. Kopi ku rasane pahit napa legi? Pahit nggih? Pahit. Masalahe kopine gak diwenehi gula. Niki seneng aku ngeten iki. Ketika saya minum kok rasa pahit atiku duwe iman, muncule rasa pahit teko makhluk yaiku kopi, maka secara hakikat saya itu klebon syirik khafi. Mboten saged ngusul. Tembus nang Allah ketemu mboten saged. Karena hatiku masih menerka bahwasanya selain Allah itu bisa mengeluarkan perkara manfaati. Padahal surat Al-Maidah, malakum dzarraw wala naf'an. Perkara selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Oleh sebab di dalam kopi, di luar kopi itu ada Allah, maka munculnya pahit itu datangnya estu secara kacamata hakikat dari Allah. Syafaat monggo kita wong syariat ya. Syafaat itu milik Kanjeng Nabi toh dan diberikan terhadap kita sebagai umat. Ngoten nggih? Oke. Tolong sampean buka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Allah menegaskan tentang syafaat. Kul katakan Muhammad lillahi ku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabiane. Muhammad katakan syafaat semuanya itu milik Allah. Milik Allah. Iki hakikatnya lho Pak. Berhubung Allah mengizini
Syafaat itu diletakkan datang Kanjeng Nabi Muhammad supaya diberikan kepada seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad itu yang berhak memiliki syafaat. Sama dengan kopi tadi. Berhubung Allah mengizini rasa pahit jatuh diletakkan Allah di dalam wujudnya kopi, maka kopi itu terasa pahit. Makanya tinggal kita memandang dari kacamata syariat atau hakikat. Kacamata syariat itu memandang makhluknya, hakikat itu memandang Allahnya. Mula sangka iku ya wis gak ono salahe, kedua-duanya tak wastani bener karena makomnya masing-masing. Yes. Jadi nggih Pak, tasik syirik, kula niku tasik syirik wau. Yes. Yang ketiga terkait masalah beliau ditinggalkan Sayyidah Khadijah. Sempat terasa gelisah. Iku sebetulnya contoh Pak, contoh. Siapapun kita ketika tidak wa inna ilaihi rajiun kembali kepada Allah mesti gelisah. Ingat sejarah tentang sholat khusyuk Rasulullah dengan sahabat. Sahabat, sopo barang siapa yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijaunya iki. PN. Akhirnya para sahabat sholat semuanya, nggak ada yang bisa kecuali Sayyidina Ali. Itu pun ketika mau salam kelingan serban. Iku maksudnya para sahabat bukan kok yo nggak bisa ndak. Iku contoh beliau-beliau siapapun kita manakala ketika sholat secara jasmani ini tidak disertakan rohani, syariat tidak disertakan hakikat, nggak akan mungkin bisa makrifat Pak. Syariat itu apa sih? Ilmu untuk mendidik jasmaniah kita supaya benar. Lah hakikat untuk mendidik rohaniah kita supaya punya akhlak ilahiyah, hablum minallah langsung terhadap Allah. Ngoten niku asline. Jadi itu sebuah contoh Pak ya, sebuah contoh aja bagi siapapun kita manakala ketika in asobathum musibah, kalau tidak faqalu innalillahi, bahasane iku faqalu iku ucapkanlah innalillahi, bukan Pak. Secara rohaniyah melaksanakan maksud wa inna ilaihi raji'un. Nek cara lesan memang ngucap, tapi hati rohaniyah kita meraktekne kholwat wis titik ana kono. Nggih. Nggih, Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu mireng ngaose Pak Yai wau bahwa tiang niku lek ning ihsan antak budallaha ka anaka taruhu wa ilam takun taruhu fa innahu yaraka. Terus teng nasok ibadat niku wonten ngeten. Karo katuto adalilul makrifat. Wong iki pokoke entrengan getapan termasuk makrifat. Lek mireng ning ngajine Pak Yai kok ya uwabut. Terus lajenge sing nomor kalih. Terus enten wali majdub. Lah niku teng Jawa kan layak riful wali ila wali. Lek gampang-gampang ande majdub. Wah niku barang sing goke pokoke sing ngerti wong sing wali ya wali. Lek dhewe wong ndek-ndekan enak wong ra salah kuwi majdub dihapusi, ora oleh gampang ngandhet tirose. Ngaten nggih. Terus sing nomor 3, kula lek nyemak ngawase Pak Yai teng YouTube, tasik separo niku terus kula pateni. Lah kula mikir-mikir bingung napa sakit gobloke napa sakit dhuwure Pak Yai lek ngaji. Kula ngen-ngen iki bingung yang dada panas. Dados jane demen dereng tutuk kula pateni nyun sewu Pak Yai. Alhamdulillah niki kok panggih, alhamdulillah matur nuwun ya Allah diundang nggih panggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mungkin wong wuta iku iso ndeleng wong sing gak wuta.
Wong sing iso ndelok wong iku gak wuta, sing ndelok harus tidak buta. Betul Pak, Bu. Sing ngerti kuwi wali ya wali. Sing iso nyawang kuwi wong gak wuta iku kudu gak wuta. Baru cetha niki. Apa sih kriteriane wong sing gak wuta atine iku dateng Allah? Sudah tidak menganggap Allah itu gaib, justru menganggap bahwasanya Allah itu hakul mubin. Tadi sudah saya sebutkan di Quran, Allah dawuh ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mosok Gusti Allah iku mang ngenal susah lah mboten nggih? Mosok Gusti Allah iku nyun sewu duwe rasa wedi lah mboten toh? Oleh karena si hambanya sudah fana niki lho Pak, sudah tiada, maka yang berlaku di situ hanyalah Allah. La ilaha illa ana. Nggih niki sing diperdebatkan bahkan dikhilafkan oleh masyarakat-masyarakat kita yang alim ilmu dohir tapi belum ngalim ilmu batin. Akhirnya terjadilah perpecahan Pak Bu. Mungkin lebih sederhana dan lebih arif, cukup kalimat ana itu muncul di dalam hati sampean piyambak, tidak diucap secara lesan. Kalau ilmu mendorong untuk sampai ke sana, monggo. Namanya ilmu harus ditaklim muta'alimkan supaya paham. Kalau sudah paham, lakune akan jadi benar. Lah terus bagaimana caranya hati ini yang asalnya buta untuk supaya tidak buta alias melek? Kembalilah kau pada Tuhanmu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Udah ikuti ajaran Rasulullah, didengarkan dinut tauhid lalu diamalkan. Wa yattabi'una ahsan. Udah lakukan. Jenengan harus ada punya guru sing bimbing dikir siri, sing bimbing dikir sirul asror, sing bimbing dikir fana'u dikri. La ilaha illallah wa huwa wa anta wa ana. Harus itu Pak. Sebab apabila kita mau kholwat suluk itu harus paham tentang bagaimana caranya suluk supaya bisa wusul datang Allah. Bagaimana jenengan bisa masuk gedong, wong gedongnya itu terkunci, digembok jenengan mboten betok kuncine, mboten saged. Yang nomor 2, masalah kebingungan. Bu, mpun bingung-bingung. Serahke kabeh kuwi mang paham. Lan gak paham iku sing gawe ya Gusti Allah. Pun kula paringi kunci Bu. Mengke jenengan mengke ben Allah piyambak ingkang nata dateng pemahaman. Ben ati sampean boten panas gitu. Sampean lakokake iman sing iman iku jotoke ini wajah tu wajah. Hadapkanlah wajah ruhaniyah jenengan pada wajah Allah. Artinya nopo sing sampean alami, nopo sing sampean sikon hadepi, cukup hati sampean yang ngrasakake ngimanake yen sejatine kang berafal yang berperan cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sampean mlebu teng mriku mawon Bu. Ora usah sampai niki
midhangetake ning kene YouTube dan lain sebagainya. Niku sampean asah terus, aku yakin nanti Allah akan membimbing kefahaman sampean. Nah, daripada engko ndadekno ati panas gitu, ora penak. Mboten Bu, nek masalah kejeron, kedukurun mboten. Ilmu itu semuanya mohon maaf sama saja menurut saya. Yang terpenting bagaimana caranya kita itu telaten, hanya itu. Nyun sewu, bagi orang yang bisa berenang, walaupun kolamnya itu 15 meter, nggak mungkin Anda akan tenggelam, nggak mungkin. Walaupun 3 meter jenengan kok nggak bisa berenang, mesti tenggelam. Artinya apa? Ngeten lho Pak Bu. Kabeh memang abot, memang susah memahami. Ning kudu ingat sing gawe paham sapa. Yang membikin tidak paham ya sinten pun, kembalikan kepada Allah. Sing penting jenengan iki tolabul ilma. Gelem nyoprih dateng ilmu nopo sing ana kaitane dengan jasmani ataupun rohani. Man aroda dunya fa'alaihi bi ilmin wa man arodal akhirah tetep yo fa'alaihi bi ilmin. Jenengan pingin mendapatkan rahman, ilmu tentang suksesin dunya yo kudu dengan ilmu. Jenengan pingin sukses akhirate ar-rahim yo kudu nganggo ilmu. Walaupun ono ilmu iki ning negeri Cina, wajib kita ke sana untuk mencari ilmunya. Pun satu kali lagi. Boten enten cukup nggih? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup. Oh ada, monggo. Satu kali lagi. Mic-nya Bu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon badhe nyuwun pirsa bab syahadat Gus. Bab syahadat nggih. Bolak-balik wong salawangsul dipun waos tapi mboten ngertos napa sing disekseni. Lah niku supados leres penyaksianipun niku kados napa? Nah, kados pundi? Ngaten nggih? Nggih, kaping kalipun nganu napa niku gandeng dawuh akimi sholata li dzikri. Bab salat ingkang maksudipun zikir niku wau emut. Lah sing diemuti niku lek mboten ngertos napa sing diemuti lajeng supados leres sing diemuti niku ABC niku lah niku dos pundi ngoten. Ngaten nggih. Nggih. Pun matur nuwun Gus, enten kirang nyuwun ngapunten. Nggih. Sebetulnya simpel mawon jawabane. Jenengan kudu naik pangkat makom. Syariat ke thariqah. Thariqah ke hakikat. Baru jenengan iki bisa makrifat. Niki proses. Sebab asyhadu maksudnya bersaksi, melihat, mengimani hanya pada ilallah. Allah yang mana? Isim bukan, sifat bukan, zat bukan, ana. Itu. Hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau sembah, niki wonten Ihya. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku iki Allah, ingkang dawuh iku Allah. Kapan dawuh iku muncul ning ati sampean? Kalau jenengan sudah melakukan kholwat.
melaksanakan maksud ilmu hakikat la ilaha illa anta, baru bisa sampai ke ana. Kalau sudah sampai ke ana, maka asyhadu terhadap illallah itu benar. Makanya saya katakan ada makom kita masih makrifat pada Allah itu nama, naik sifat, naik dat, terakhir adalah ana. Untuk bisa sampai ke ana itu tadi prosesnya. Sehingga mengapa di situ dikatakan wa aqimis shalah li dzikri, tegakkanlah, jagalah sholat semata-mata untuk mengingatku. Kunya kembali mutakalim datang Allah. Kunya Allah itu akan muncul manakala jenengan makhluk lepas. Inilah pentingnya kita berkholwat untuk tinggalkan selain Allah dalam hal yang melihat, yang mendengar, yang mengucap, yang wujud. Lepas baru nyatalah wujudnya yang wujud. Sebab gak mungkin perkara sing gak wujud jenengan kalih kula itu bisa melihat yang wujud. Yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud sendiri. Itulah namanya ahad. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu adalah ahad. Katakan Muhammad, huwa utawi niki le, huwa niki kan menyimpan anu toh, ono sing dimarjekno toh, rujukane nang ndi, marjek iku apa, mausufnya sing ndi. Huwa utawi katakanlah hidup iku Allah utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Bagaimana bisa sampai ke esa iki jenengan kalih kula? Itu tadi, mari Allah, terus huwa, naik anta, kemudian ana, baru saged. Sehingga jenengan waktu sholat secara jasmani, ruhaniyah sampean iku lepas seluruh sifat-sifat makhluki, lepas pun boten enten. Baru muncul lidzikri eling. Sebab hakikate dzikir itu sadar yen semua selain Allah itu tidak wujud. Yang semua selain Allah itu tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Sedangkan yang memiliki apa-apa, yang berkuasa apa-apa, segala hal cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi ilmu itu dadosake kebukae ati sampean kali kula datang Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal sampai akhir, bila mana banyak kalimat saya yang menyinggung perasaan jenengan, sungguh demi Allah kula mboten enten apa maksud untuk menyinggung, mboten. Cuman bagaimana cara kita naik makom sampai makom ma'rifat datang Allah. Awal sampai akhir kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.